Nah ini nih kejadian yang... Jadi di buku catatannya itu ada judul pemakaman saya sendiri. Waduh. Serem banget, Pak. Serem banget ya. Oke, kembali ini sama kita di Crack and Egg. Come on. Ya, hari ini seperti biasa kalau di video baru pasti ada cerita baru. Tapi yang nggak biasa hari ini nggak ada Ivana. Tapi nggak apa-apa. Jangan bersedih. Sedih pasti kalian. Tapi jangan bersedih. Ya, karena Ivan akan kembali di episode selanjutnya. Pasti. Kita akan bahas apa hari ini? Kita hari ini akan bahas tentang kalau bisa akhir tahun pasti banyak lamaran. Ramal. Mungkin Anda yang sudah mau meramal. Anda sudah mau lamaran? Belum sih saya, masih belum. Oke, kita tunggu. Ramalan akhir tahun biasanya. Biasanya. Untuk tahun depan biasanya. Tapi kalau lu pribadi percaya nggak? Tidak. Gue sih juga tidak. Tidak percaya. Karena gimana pun kita tidak bisa tahu masa depan. Iya. Mungkin prediksi. Jangan menggantungkan sesuatu pada ya orang-orang akhirnya kok lu salah sih ramalannya dan segala macam karena terlalu percaya. Ya kan siapa yang suruh percaya? Kalau prediksi masih bisa ya ada Iya, kalkulasi kan, prediksi gitu kan. Jaya. Sama kan kayak misalnya gini dah prediksi cuaca gitu. Ya kan prediksi ada kalkulasi. bisa tapi kan bisa salah gitu kan. Tapi ramalan cuaca namanya. Ramalan cuaca bener. Nah, hari ini kita akan membahas tentang salah satu cerita ramalan yang dibikin komiknya. Okay? Nah, sama seperti yang 2021 ya pada saat itu. Ingat banget gue. Kalau 2021 itu sorry 2012. sorry. Balik, Bro. 2012 ya, 2012 kiamat waktu itu juga. Itu gila kan, banyak orang yang sampai hampir pada mau bunuh diri kan. Sampai karena bikin masalahnya karena bunker. difilmin juga ya kali digambarinnya Justru gitu, Pak. film itu kan dia untuk meraup duit. Iya, Pak. Lagi rame Gue paham, nih. tapi meraup ketakutan luar biasa bagian orang-orang. Karena ketakutan. Enggak, jadi kayak bener-bener pas banget ya ramalan Iya. pada saat itu. Sampai tuh gue tungguin tau. Deg-degan Ini nggak? ada apa? Gemeter ya? nggak? Mungkin kayak sempet ada, ini beneran gak sih? Kayak di hari H aja itu loh. Tapi nggak ada kejadian apa-apa. Enggak, tidur abis itu. Ya kayak itulah, ada yang ramal-ramal tentang 2012, sebelumnya juga ada Betul, lah betul. segala macam. Tapi semua itu banyak yang tidak terjadi. Tidak terjadi banyak kan. Tapi kalau ramalan-ramalan yang bukan kiamat, kejadian-kejadian kecil tuh biasanya kadang-kadang ada yang kok bisa gitu kadang-kadang. Tapi kiamat tidak akan ada yang pernah bisa. Ya, ini makanya kita bahas, tapi sebenarnya bukan prediksi, bukan ramalan Bukan. kiamat. Sebelum kita mulai, tarik dulu selimutnya, Matikan dulu lampunya. siapin snacknya. Ya jangan lupa wifi-nya jangan sampai lemot. Itu harus penting itu. Males banget kan lu nonton kayak Tengah-tengah ya. banget. Kalau mau nggak ada iklan, YouTube Premium. Siap. Nah, jadi ada seorang ilustrator manga di Jepang ya. Manga ya bacanya. Manga apa manga sih? Manga. Manga ya? Di mana dia itu membuat sebuah karya, sebuah manga yang terinspirasi dari mimpi-mimpinya gitu loh. Iya, Mimpi-mimpinya ini tuh dianggap sebagai penglihatan dia akan masa depan. Jadi kayak firasat-firasatnya gitu. Dan ada beberapa hal yang juga sudah terbukti. Dan dia juga meramalkan akan terjadi sesuatu di tahun 2026. Apakah itu? Ini bisa kita sambungin ke yang kemarin. Javier di 2027. Kan ceritanya dia hilang ya. Sudah melampaui 2026 itu. Berarti 2006 ada kejadian apa hingga 2027 orang-orang pada hilang. Bisa apa nyambung nih? Apakah nyambung? Coba. Yang Coba kemarin kita, ya, ya. belum tentu benar ya. Kemarin- Javier. Banyak yang komen. Javier. Banyak yang komen. Itu editan. Bisa aja pas lockdown. Banyak yang nggak percaya. Ya, memang gue juga nggak percaya. Emang seru aja sih. Gue juga nggak percaya sih kemarin. Oke, jadi seorang ilustrator manga ini namanya adalah Ryo Tatsuki. Dia itu memulai karirnya sebagai seniman manga di tahun 1975. Emang dari awal Itu udah tua ya. Udah seniman ini. Kemudian di tahun 1980 dan seterusnya, dia mengaku sering mengalami mimpi dan firasat-firasat di setiap tempat. Nah, sejak saat itu, dia akhirnya memutuskan untuk mencatat dulu nih semua penglihatan-penglihatan dia Diari dan lah kayak semacam firasat-firasatnya. Iya. diari gitu lah. Dicatat dulu ya kan. Sampai akhirnya pada tahun 1999, si Tatsuki ini akhirnya menerbitkan sebuah manga berjudul Masa Depan Yang Aku Lihat. Ya, nggak mungkin bahasa Indonesia tapi ya. Ini Ya. kan sudah Ini kalau di-translate. aneh dong ya. Dia kan udah mencatat tuh kejadian-kejadian dari tahun 80-an kan. Maksudnya kejadian yang dia lihat dari tahun 80 nih. Dan ternyata banyak kejadian yang sudah terjadi gitu. Dan benar sesuai dengan yang dicatat gitu loh. Kayak tahun 91 kematian Freddie Mercury, tahun 95 gempa di Kobe, dan juga kematian Putri Diana tahun 97. Iya. Tapi ada juga yang ditulis itu Yang masih belum. yang belum terjadi. Iya, Kayak belum. misalkan kayak Gunung Fuji yang meletus dan sekarang sudah terjadi ya. Dia sempat meramalkan COVID-19. Dan ada juga cerita tentang pemakaman dia sendiri. Itu kayaknya nggak usah diprediksi. Setiap orang pasti meninggal. Lah iya mungkin tapi Iya kan? secara kalau Mungkin dilihat tahu tanggalnya tanggalannya gitu, tahu. waktunya, timingnya ya. Ngeri bener ya? Nah ini kalau mau kita lihat ini adalah gambar cover dari mangganya nih. Ini menggambarkan wanita muda yang lagi nangis menutup mata Dia, sebelah kiri. di atasnya kayak ada kertas-kertas gitu ya? Kayak kertas-kertas gitu, kayak gini. Dan dikabarkan sih ini dia memvisualisasikan diri sendiri. Jadi kayak wanita ini adalah si Ryo Tatsuki. Iya, iya, iya. Kemudian di bagian atas kepalanya ada 7 lembar
lembaran gitu, bertulisan apa ada tulisan-tulisan gitu ya. Jadi ini mengartikan ada 6 cerita dari mimpi dan firasat-firasat yang dia tulis di manga ini. Jadi dia awal berarti mencatat ya di buku diary dan dijadikan komik. Jadi konteksnya adalah walaupun komiknya tahun 99, tapi kejadian-kejadian yang dia tulis itu walaupun udah terjadi sebelum komiknya terbit, tapi udah dia tulis duluan. Jadi nggak curang nih ya. Walaupun pasti banyak yang bilang curang. Udah terjadian baru nerbitin. Udah lah. Kalau nggak percaya udah gitu loh. Nah oke, ini prediksi yang udah terjadi. Ya betul. Saat itu Tatsuki bermimpi 2 kali dalam waktu yang berbeda. Yang pertama di mimpinya tanggal 24 November tahun 1976. Yang kedua tanggal 24 November tahun 1981. Berarti beda 5 tahun. Dan cuma itu, mimpinya sama visualisasi. Iya. Untungnya maksudnya memang pada saat dicatat jadi tahu bener-bener Iya, persisnya pernah tanggalnya nih, tuh iya. kayak gue pernah mimpi. gila 5 tahun coy. 24 ke 24. Dan iya bener-bener. Diketahui kan Freddie Mercury itu meninggal tanggal 24 November 1991. Dimana itu 15 tahun kemudian setelah Ryo-nya mendapatkan visual pertama kali. Ya akhirnya kemudian si Tatsuki ini menuliskan dalam manga gitu mengenai Freddie Mercury. Menurut buku hariannya nih, dalam mimpinya dia juga melihat akan ada film yang dibuat untuk mengenang Freddie Mercury. Nah bos. ini loh. unik ini sebenarnya. Kok bisa Dan tahu ini dia kan Februari? baru terjadi kan 2000 Filmnya tuh berapa tahun lalu? 2018 ternyata. Ya kan berapa Filmnya tahun rilis. lalu? Gua nonton ya? Nonton gue juga. Akhirnya beneran ada kejadian Nah semua. itu yang berarti belum terjadi dong salah satunya. Iya. Kayaknya dong. Tapi Nah, akhirnya kan? kejadian juga. Kejadian juga. Berarti masih percaya ramalannya nih? Banyak yang kejadian nih soalnya nih. Kan banyak yang enggak. Coba bang. Banyak yang belum. Yang kedua ini kematian Putri Diana. Udah kejadian ya. Udah kejadian. Pada tanggal 31 Agustus 1992, si Tatsuki ini nih, dia bermimpi seorang wanita dengan kematiannya. Nah, kenapa dikatakan dengan wanita? Karena di dalam mimpinya itu nggak terlalu jelas. Dia nggak terlalu jelas mukanya seperti apa, tapi dia cukup jelas inget postur tubuhnya. Jadi pada saat setelah dia bangun tidur, langsung cepet-cepet ambil kertas, dia langsung gambarin postur tubuhnya untuk dia tahu nih siapa sih sebenarnya yang dimimpiin. Potongan rambutnya gitu. Iya, pokoknya semuanya jelas, tapi mukanya itu kayak buram-buram, jadi nggak terlalu kelihatan. Dan pada saat dia gambar-gambar, dan akhirnya dapatlah ternyata itu adalah sosok Putri Diana. Dan diprediksikan dia meninggalnya pada tanggal yang sama, yaitu tanggal 31 Agustus juga. Dan benar aja 5 tahun kemudian, Putri Diana meninggal pada tanggal 31 Agustus 1997. Jadi yang unik sebenarnya dari dia ini, karena bisa tepat 5 tahun itu, dan dia mimpi di tanggal yang itu yang sebenarnya unik ya sebenarnya. Kejadiannya dia tahu tanggal berapa gitu. Berarti saat dia mimpi itu. Kadang-kadang kan mungkin kayak penglihatan, oh gue tahu nih dapat. Tapi tanggal nggak tahu ya. Jadi pada tanggal 2 Januari 1995, Tatsuki mengalami mimpi lain, yaitu tentang suatu keadaan yang getir yang dia tulis dan dia gambarkan di buku catatannya sebagai bumi retak. Gempa ya. Biasanya gempa menghasilkan retak. Dan tepat 15 hari, tanggal 17 Januari, gempa besar Henshin melanda Kobe. Bahkan menjadi salah satu gempa paling dahsyat yang tercatat ya di wilayah tersebut. Dan ini berarti istilahnya ramalannya dia instan ya, cepat ini. Dan ada cerita juga nih, jadi beberapa orang yang sudah kenal dia duluan nih sebelum komiknya, sudah kenal dan percaya dengan ramalan Tatsuki ini, mereka itu diinfokan kalau akan terjadi gempa di sana. Nah, karena orang yang kenal ini percaya sama ramalan dia, akhirnya mereka mengungsi dan akhirnya selamat dari gempa itu. Keren ya. Nah, ini nih kejadian yang Wih, lu tadi begini. ini kejadian yang Keren lu. Nah, ini yang paling seru dan ya kita relate semua sudah mengalaminya. sama kita, itu soal pandemi COVID-19 ini. Ya sekarang ya itu tadi ya, kita juga udah di dalam kejadian COVID-19 ini. Dalam eventnya lah ya kita. Dan sekarang udah masuk ke tahun kedua ya? Udah hampir 2 tahun. Sudah hampir 2 tahun. Semua udah vaksin dan segala macam. Udah jauh lebih better daripada yang dulu-dulu ya. Iya, ya. tapi Penyebarannya penyebarannya. Di Indonesia ya. Indonesia nih gua nggak bahas di. Kalau di negara lain masih ada beberapa yang ini. Ya soalnya kan di semua mall kalau kita masuk sekarang udah perlu peduli lindungi. Gitu. Makanya harus vaksin guys. Vaksin betul. Pakai Udah masker 2 juga. kali. Ada yang 3 kali bahkan kalau yang Nggak apa-apa, setahu gue yang Sinovac itu 3 kali. Ceritanya jadi seperti ini si Tatsuki ya. Jadi pada suatu hari, tepatnya pada tanggal 2 Januari 1995. Sama seperti Kobe itu. Tiba-tiba si Tatsuki itu pengen nulis kegelisahan itu dalam buku catatannya. Jadi Kayak setelah dia- dapat penglihatan yang bumi retak, ada firasat lagi. Kayak dia gelisah gitu, jadi dia nulis lah di buku catatannya itu, di diarinya dia. Jadi kegelisahannya dia tuh 25 tahun ke depan akan ada wabah virus yang tidak dikenal dan terus memuncak. Tapi sekitar bulan April katanya reda. Enggak. Itu. Sampai Itu sekarang jadi belum tuh. Berarti hitungannya cuma beberapa bulan Beberapa doang. Berarti bulan prediksinya doang. wabah itu berapa Cepet. bulan doang cepet. April reda, 10 tahun lagi ada lagi katanya. Kalau kayak begini mah
ini lebih lama nih. Ini belum terjadi, betul ya. Kelar juga belum. Nah itu. 22 tahun nih. Kita bahas yang pertama dulu tadi 25 Yeah. tahun berarti 2020 tepat tuh ya 2020. Tapi awal masuk Itu 2019. 2019 ya. COVID-19. Nah, tapi udah mulai tersebar di hampir Pokoknya jadi seluruh wabah dunia. jadi Udah gini. pandemi itu 2020 ya jatuhnya. Nah, itu juga kan termasuk yang ditulis di komik yang tadi Boem juga udah sempat mention ya. Dan itu komik udah tersebar di mana-mana dan orang banyak cari, apalagi pada saat yang ada pandemi ini kan. Jadi orang penasaran tuh pengen cari komik itu. Tetapi banyak orang yang akhirnya kecewa. Kenapa? Ya karena itu tadi. Katanya April. Oh, terlalu percaya itu. Terlalu percaya itu maksudnya. Jadi akhirnya kayak gitu loh. Akhirnya si Tatsuki ini minta maaf lah di media sosial katanya, ya sorry lah gue tidak bisa memprediksikan ini secara akurat. Karena prediksi tidak akan ada yang benar firasat, 100% akurat. Dia cuma menulis apa yang Benar. ditulisakan doang. Benar. Selanjutnya, Tatsuki kembali lagi mimpi yang kurang enak. Tepatnya tanggal 11 Maret 96. Menurut itu akan ada guncangan besar ya, dan air besar di Jepang pada tahun 2011. Awalnya dia memutuskan untuk menerbitkan firasatnya ini di sebuah majalah. Jadi ini dia pengen nerbitin supaya orang bisa mengantisipasi gitu. 2011 akan ada gempa dan tsunami. Cuman aksesnya kan agak sulit ya untuk meyakinkan redaksi menerbitkan kayak apa lu firasat doang gitu. Belum tentu benar gitu. Jadi susah lah ya untuk menerbitkan sebuah majalah yang mewarning warga-warga Jepang untuk menghindari dari gempa 2011 itu. Dan benar saja, 15 tahun kemudian, tanggal 11 Maret 2011, terjadilah gempa bumi dan tsunami besar di Jepang. Nah istilahnya Selalu 15 ya? orang-orang tuh udah pada lupa juga dengan apa yang dibilang. Si orang redaksinya juga kayak udah lupa. Ya mereka aja nggak percaya. Iya. Mau inget. Yang selanjutnya itu adalah letusan Gunung Fuji. Serem banget ya sebenarnya kalau memang gimana kalau benar-benar terjadi nih. Jadi pada tanggal 20 Agustus si Tatsuki ini bermimpi. Di dalam mimpinya itu Gunung Fuji akan mendatangkan bencana atau meletus itu pada tanggal 20 Agustus 2021. Tapi sudah lewat ya. Sudah lewat dan tidak terjadi ya. Geologi Jepang tuh mengatakan bahwa walaupun Gunung Fuji ini tuh udah nggak aktif selama 300 tahun, namun 10 tahun terakhir ini Gunung Fuji itu udah mulai aktif kembali. Jadi make sense banget kalau akhirannya bisa meletus lagi. Dan geologi Jepang pun memberi informasi, katanya ya mungkin saja sebentar lagi Gunung Fuji ini akan meletus. Jadi si Tatsuki itu di dalam komiknya nggak cuma menulis tanggal 20 Agustus itu doang. Jadi kalau misalnya di Agustus 2021 itu tidak terjadi, akan ada kemungkinan terjadi lagi di tahun 2036 atau di tahun 2051 hingga 2141. Jadi 15 tahun sekali nih. Iya. 15 tahun kemudian. Jadi kalau nggak 15 tahun ya udah. 15 tahun lagi. Ada lagi mimpi atau ramalan si Tatsuki ini nih. Apa tuh? Masih di tahun yang sama, tepatnya bulan Juni dan September 91, dia memprediksi bahwa tahun 2026 nanti, di mana 5 tahun lagi ya, akan ada gempa bumi besar yang melanda wilayah Kanagawa. Gak cuma gempa, dia juga menambahkan akan ada tsunami yang menghantam daerah tersebut. Karena takut ada kesalahan prediksinya. Nah, Udah mulai pengalaman. Tatsuki lagi-lagi menuliskan di catatannya dan di komiknya itu, jika 2026 belum terjadi, mungkin 15 tahun kemudian. Mungkin akan terjadi nih. tapi kalau nggak terjadi, 15 tahun lagi. Terus ini. terus aja. Dan yang terakhir, ini ramalan tentang diri dia sendiri lah intinya. Pada tahun 2020, which is setahun kemarin, Ryo Tatsuki ini sudah pensiun sebagai peramal, ilustrator, atau pembuat komik. Jadi dia udah pensiun semuanya. Dan sebenarnya sebelum itu tuh dia juga sudah memprediksikan kalau dia akan pensiun. Nah yang dikatakan dia pensiun ini tuh artinya kalau dia tuh udah nggak bisa lagi melihat meramal masa depan lagi lah. Istilahnya dia mungkin tidak dapat mimpi-mimpi itu lagi. Jadi di buku catatannya itu ada judul Pemakaman Saya Sendiri. Waduh. Serem banget pak. Serem banget ya. Pada saat di 2 Januari itu tuh dia memprediksi kalau di tahun 2000 dia udah nggak ada lagi. Tahun 2000. Tahun 2000. Jadi 5 tahun setelah. Tapi ini nggak ada Mas ya? Iya. Kalau enggak 15 tahun lagi. Ternyata istilahnya prediksinya meleset dan akhirannya ya udah di pensiun di 2020. Berarti kalau nggak kejadian 2015. Tapi 12 masih nggak kejadian. Udah. 2030 ya. Udah Pensiun dah. habis itu. Capek ya? Nah, seperti itu sih ceritanya tentang manga ini. Cuman emang yang kejadian itu di awal-awal aja ya. Tapi gua rasa gini kali, mungkin sebenarnya dia juga di dalam buku catatannya nggak cuma ini, tapi yang mungkin yang di highlight ini, ngerti kan? yang mengerikan. Yang benar-benar cukup global juga. Ya sekali lagi dia kasih disclaimer on kayak orang main saham. Dah lagi yang Disclaimer benar-benar on, plek-plek buset, stres sendiri sih. Gitu. Jadi kalau nggak kejadian 15 tahun lagi lah. Ya, itulah ya. Oke lah, seperti itu Oke. guys. Tentang Ryo Tatsuki dan komiknya. Semoga menarik. Menarik nih, menarik kalau bahas masa depan. Waduh. Bahas time travel. Ramalan. Wah, Crackers langsung menyerbu bagaikan piranha gitu. Siap, bahasa Jadi bos. langsung dilanjutkan aja seperti itu ya. Kalau ada video baru langsung ditonton tuh lanjut aja. Iya, mantap. Dan join Discord kita juga, supaya tahu info-info baru juga. Instagram video kita baru. jangan lupa. Subscribe juga channel ini pastinya. See you next video. Yes. Stay cracky. Salam crackers, cek-cek, tikum,